Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi studi kelayakan bisnis yang saya buat sebagai persyaratan utama untuk mengikuti ujian akhir semester atau UAS pada mata kuliah studi kelayakan bisnis di kelas MA22C03 Universitas Pelita Bangsa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ruth Megawati dengan nomor induk mahasiswa 112210472 dan video ini disusun di bawah bimbingan Bapak dosen pengampu yang terhormat, yaitu Bapak Halipi Hasizan SPTMM yang telah memberikan ilmu berharga sepanjang semester ini mengenai bagaimana menganalisis sebuah usaha agar layak untuk dikembangkan secara berkelanjutan atau menjadikan usaha UMKM ini menjadi lebih besar. Hari ini, dengan penuh semangat dan didasari penelitian yang mendalam, saya akan membahas studi kelayakan bisnis pada sebuah UMKM inspiratif yang saya temukan, yaitu Kembang Desa Handcraft, sebuah usaha kerajinan tangan yang memanfaatkan bahan-bahan lokal untuk menciptakan produk unik dan bernilai seni tinggi. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, izinkan saya jelaskan sedikit bahwa studi kelayakan bisnis merupakan alat analisis komprehensif yang digunakan untuk mengevaluasi apakah sebuah ide usaha, termasuk UMKM seperti Kembang Desa Handcraft ini, memiliki potensi sukses di pasar nyata atau tidak, dengan mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh, agar tidak ada risiko yang terabaikan, yang berkomitmen untuk menyajikan analisis yang objektif, berbasis data, dan relevan dengan konteks UMKM di Indonesia, salah satunya yaitu Kembang Desa Handcraft. Oleh karena itu, dalam presentasi panjang ini, kita akan menelusuri studi kelayakan bisnis Kembang Desa Handcraft secara bertahap dan mendalam, dimulai dari aspek hukum yang membahas legalitas usaha, izin operasional, dan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah terkait kerajinan tangan. Kemudian, aspek pemasaran yang mengupas potensi pasar dan strategi promosi, segmentasi konsumen, dan daya saing produk handmade di era digital. Selanjutnya, aspek sumber daya manusia atau SDM yang menyoroti ketersediaan tenaga kerja terampil, pelatihan pengrajin, serta pengelolaan kinerja tim. Tidak lupa juga aspek produksi yang menganalisis proses pembuatan, rantai pasok bahan baku, efisiensi operasional, dan kapasitas produksi harian. Kemudian diikuti aspek keuangan yang krusial, lalu aspek teknologi yang membahas pemanfaatan alat-alat modern dan inovasi desain. Kemudian, aspek manajemen risiko yang mengidentifikasi ancaman seperti fluktuasi harga bahan dan persaingan pasar. Dan yang terakhir, aspek lainnya seperti aspek informasi usaha dan aspek kesempatan berusaha. Dengan demikian, melalui video ini, saya Ruth Megawati berharap dapat memberikan gambaran lengkap bagaimana Kembang Desa Handcraft bisa menjadi model UMKM sukses yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memperkuat perekonomian. Oleh karena itu, kita mulai perjalanan analisis ini bersama-sama, dan saya yakin setelah teman-teman menyaksikan video ini, teman-teman akan memahami betapa potensialnya usaha kerajinan tangan seperti ini di tengah tantangan ekonomi pada saat ini. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat menyimak. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai Kembang Desa Handcraft ini, izinkan saya untuk mengenalkan UMKM ini terlebih dahulu. Kembang Desa Handcraft merupakan UMKM kerajinan tangan inovatif yang didirikan oleh Ibu Lauranda Maria di tahun 2025 dengan tagline "Takkan layu, takkan lupa, handmade blooms with love". Kembang Desa Handcraft memanfaatkan kawat bulu atau yang lebih dikenal juga dengan sebutan pipe cleaner, selain itu juga dikenal sebagai kawat chenille atau bulu mercy, sebagai bahan utama untuk menciptakan produk seni unik berbentuk bunga, buah, buket, dan berbagai barang dekoratif lainnya yang syarat nilai estetika dan kreativitas lokal. Alasan bagi Ibu Lauren untuk membuka usaha ini adalah karena material ini menawarkan fleksibilitas tinggi dan kemudahan pembentukan berbagai bentuk kompleks tanpa alat yang rumit. Produknya tahan lama, tidak seperti bunga asli,
serta aman untuk semua umur termasuk anak-anak, ideal untuk dekorasi, souvenir, ataupun aksesoris yang bisa dipersonalisasikan dan memungkinkan ekspresi kreativitas tinggi dengan teknik sederhana yaitu anyaman atau lipat dan cocok sebagai bisnis di e-commerce karena unik serta dengan biaya yang rendah. Dari tadi nih teman-teman, saya kan selalu sebut UMKM, UMKM terus. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan UMKM? UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Kita akan membahas pengertian usaha mikro. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan ataupun cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau bagian dari usaha besar sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM. Sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang, terdapat asas dan tujuan dari UMKM. Asas dan tujuan dari UMKM adalah kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Usaha mikro, kecil, dan menengah bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Tentunya, secara tidak asal kita dapat mengatakan bahwa suatu usaha tersebut termasuk UMKM atau tidak. Tentunya adanya kriteria yang dijadikan patokan. Untuk kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau yang kedua memiliki penghasilan penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Untuk kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau yang kedua memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2 miliar 500 juta rupiah. Untuk kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau yang kedua memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2 miliar 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 50 miliar rupiah. Baik, untuk selanjutnya kita akan bahas aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis ini. Pertama, yaitu berdasarkan pada aspek hukum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM mengatur aspek hukum secara komprehensif untuk memastikan perlindungan, pemberdayaan, dan keberlangsungan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Berdasarkan prinsip hukum dasar yang merujuk sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Kembang Desa Handcraft sebagai usaha individu berbasis kemandirian
dan Kewirausahaan, pemiliknya di Gading Serpong, Tangerang Selatan, menerapkan transparansi penuh dalam penjualan via Instagram dan menjaga persaingan sehat antar pengrajin handmade lokal. Berdasarkan perizinan dan kemudahan, yaitu sebagai usaha mikro tanpa karyawan, Kembang Desa Handcraft berhak atas pembebasan biaya perizinan NIB atau IUMK melalui OSS dan kemudahan waktu berusaha tanpa jam operasional ketat, memungkinkan pemilik fokus produksi sambil promosi Instagram kapan saja. Berdasarkan kemitraan dan larangan, yaitu Kembang Desa Handcraft berpotensi bermitra dengan influencer Instagram untuk promosi konten organik tanpa kehilangan kemandirian, sejalan larangan Undang-Undang Pasal 35 yang melindungi UMKM individu dari penguasaan usaha besar atau waralaba yang bisa mengikat kreativitas desain. Kemudian, ada berdasarkan aspek pemasaran. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM tidak mengatur aspek pemasaran secara spesifik dalam satu bab terpisah, melainkan terintegrasi dalam ketentuan pemberdayaan melalui promosi dagang, pengembangan pemasaran, dan fasilitas akses pasar untuk tingkatkan daya saing UMKM. Dalam aspek pemasaran, ada beberapa poin yang bisa dijadikan acuan ketika saya ingin membesarkan usaha ini, yaitu dalam promosi dagang dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Kembang Desa Handcraft dapat memanfaatkan hak pemerintah daerah Tangerang Selatan untuk promosi gratis di bursa UMKM nasional, melengkapi strategi organiknya via upload Instagram dan word of mouth sehingga desain uniknya terlindungi HKI dan dipromosikan ekspor tanpa biaya besar. Mengingat bahwa selama ini promosi dagang yang dilakukan hanya berdasarkan unggahan via Instagram dan dari mulut ke mulut. Dalam pengembangan pemasaran dalam pasal 18, strategi upload Instagram dan mulut ke mulut saat ini bisa ditingkatkan dengan fasilitas pemerintah berupa pelatihan manajemen pemasaran digital gratis, akses uji coba pasar pop-up di mall, serta konsultan UMKM untuk optimasi konten handmade, plus prioritas tender souvenir pemerintah daerah. Kemudian, kita akan membahas dari segi aspek SDM. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengatur aspek sumber daya manusia atau SDM UMKM melalui pengembangan kewirausahaan dan peningkatan kompetensi untuk mendukung pertumbuhan usaha mandiri. Sesuai dengan pengembangan SDM pasal 16 dan 19, pemerintah pusat atau daerah wajib kembangkan SDM UMKM dengan memasyarakatkan budaya kewirausahaan, tingkat keterampilan teknis manajerial, serta bentuk lembaga pendidikan atau pelatihan untuk pendidikan, penyuluhan, motivasi, dan kreativitas bisnis. Ibu Lauren Dameria selaku pemilik tunggal Kembang Desa Handcraft berhak untuk mengikuti pelatihan kewirausahaan gratis dari Dinas Koperasi dan UMKM Tangerang Selatan untuk tingkatkan skill desain kawat bulu dari belajar otodidak via Instagram menjadi profesional, sejalan dengan mandat pemerintah memasyarakatkan budaya wirausahaan dan keterampilan teknis bagi pelaku UMKM individu. Dukungan pelatihan sesuai dengan pasal 9 dan 16, yaitu sediakan prasarana umum untuk dorong pertumbuhan SDM UMKM termasuk pelatihan teknologi, manajemen, dan pemberdayaan tenaga kerja lokal agar kompetitif. Sebagai UMKM mikro tanpa karyawan, Ibu Lauren bisa mengakses program Digital Entrepreneurship Academy atau DAA, Kominfo, atau untuk optimasi Instagram dari sekadar upload foto menjadi strategi marketing kompetitif seperti foto produk profesional dan Instagram Ads, plus bimbingan manajemen usaha sederhana agar produksi handmade lebih efisien. Selanjutnya, kita akan membahas dari aspek produksi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengatur aspek produksi UMKM melalui pengembangan bidang produksi dan pengolahan untuk tingkatkan efisiensi, kualitas, dan daya saing. Pengembangan produksi menurut pasal 17. Pemerintah wajib tingkatkan teknik produksi atau pengolahan dan manajemen UMKM, berikan kemudahan sarana atau prasarana, bahan baku atau kemasan, mendorong standarisasi proses produksi, serta tingkatkan kemampuan rancang bangun atau perekayasaan.
dukungan bahan baku dan kemitraan menurut pasal 28. Usaha besar mitra sediakan bahan baku berkesinambungan dengan harga wajar, bimbingan teknis produksi, dan teknologi untuk subkontrak UMKM. Utamakan bahan dalam negeri jika memenuhi standar mutu fasilitas prasarana. Pemerintah menyediakan akses infrastruktur produksi, teknologi tempat guna, dan standarisasi untuk UMKM padat karya seperti kerajinan tangan. Yang saya akan lakukan agar usaha ini bertumbuh besar adalah dari segi pengembangan produksi. Ibu Lauren Dameria sebagai pemilik tunggal Kembang Desa Handcraft berhak atas bimbingan teknis produksi gratis dari Dinas UMKM Tangerang Selatan untuk tingkatkan teknik pembentukan kreativitas otodidak menjadi standar profesional, termasuk pelatihan standarisasi kualitas agar produk bunga atau buah lebih berkonsisten meski handmade tanpa karyawan. Kemudian untuk dukungan bahan baku dan kemitraan, untuk pembelian kawat bulu bisa melalui via e-commerce, bisa difasilitasi kemitraan dengan supplier besar untuk harga bahan baku stabil dan volume besar, plus akses lem tembak atau pernak-pernik lokal dengan prioritas pengadaan pemerintah. Ini memungkinkan Ibu Lauren Dameria mengaplikasikan request custom pembeli tanpa khawatir kekurangan stok. Selanjutnya, berdasarkan aspek keuangan, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengatur aspek keuangan UMKM secara komprehensif melalui bab 7 tentang pembiayaan dan penjaminan dengan tujuan memperluas akses modal untuk pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal penting dalam aspek keuangan berdasarkan undang-undang di atas yaitu pendanaan utama pasal 8 dan 21. Pemerintah dan pemerintah daerah serta BUMN dan usaha besar wajib sediakan pembiayaan melalui pinjaman, penjaminan, hibah, atau pola lain untuk UMKM dengan fokus perluas sumber kredit perbankan atau lembaga keuangan non-bank serta alokasi laba tahunan BUMN. Aspek ini memfasilitasi akses modal kerja atau investasi agar UMKM mencapai skala lebih besar tanpa hambatan birokrasi pengembangan sumber modal pasal 22 dan 23. Upaya pemerintah mencakup pengembangan lembaga modal Ventura, anjak piutang, koperasi simpan pinjam syariah atau konvensional, serta perluas jaringan lembaga keuangan mikro, tingkatkan kemampuan UMKM, susun studi kelayakan dan prosedur pengajuan kredit. Penjaminan kredit dan ekspor difasilitasi untuk kurangi risiko pembiayaan. Kemudahan akses menurut pasal 7 dan 24. Prioritas pendanaan untuk bidang padat karya, kemitraan pembiayaan seimbang, dan insentif pajak atau biaya administrasi bagi lembaga pembiayaan UMKM. Kembang Desa Handcraft yang dikelola oleh Ibu Lauren Dameria dengan modal awal 5 juta rupiah sepenuhnya dapat dari dana pribadi dan dapat mengakses KUR mikro dari Bank BUMN tanpa agunan hingga 50 juta untuk membeli kawat bulu massal atau alat produksi sesuai dengan kewajiban pemerintah bagi UMKM individu tanpa bantuan sebelumnya. Undang-undang memprioritaskan UMKM padat karya kreatif seperti kerajinan kawat bulu ini untuk insentif bebas biaya administrasi kredit dan prioritas pengadaan souvenir pemerintah Tangerang Selatan sehingga Ibu Lauren Dameria bisa ekspansi tanpa tambah modal pribadi dari awal yaitu 5 juta rupiah. Selanjutnya, kita akan membahas dari aspek teknologi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengatur aspek teknologi UMKM dalam pasal 20 dan pasal 6 ayat 1 huruf D dengan fokus pengembangan desain dan teknologi untuk tingkatkan kemampuan kompetitif serta inovasi produk. Berdasarkan pengembangan desain dan teknologi di pasal 20, pemerintah wajib tingkatkan kemampuan UMKM di bidang desain dan teknologi melalui pelatihan pengendalian mutu, kerjasama atau alih teknologi, penelitian desain baru, serta insentif bagi UMKM ramah lingkungan dan ber-HKI. Prioritas peningkatan teknologi tepat guna untuk usaha padat karya seperti kerajinan tangan.
Berdasarkan fasilitas teknologi pasal 16 dan 17, pengembangan bidang produksi mencakup peningkatan teknik produksi, kemampuan rancang bangun atau perekayasaan, dan standarisasi proses berbasis teknologi sederhana. Kemitraan dengan usaha besar wajib sediakan transfer teknologi dan bimbingan teknisi. Berdasarkan informasi teknologi pasal 10, yaitu bank data dan jaringan informasi teknologi disebarluaskan untuk akses UMKM secara transparan. Kembang desa handcraft yang memanfaatkan Instagram untuk mencari inspirasi, desain melalui desain baru, dan promosi, dan dapat diikuti pelatihan desain grafis gratis dari Dinas UMKM untuk meningkatkan kualitas foto produk, desain mock-up digital, serta melindungi HKI bentuk bunga uniknya melalui kerjasama teknologi sederhana. Penggunaan e-commerce digunakan juga hanya untuk membeli kawat bulu atau bahan lainnya dan melakukan transaksi dengan pelanggan. Kemudian, kita akan membahas mengenai manajemen risiko dalam UMKM. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM tidak mengatur manajemen risiko secara eksplisit dalam bab khusus, melainkan secara implisit melalui prinsip pencegahan monopoli, perlindungan konsumen, dan kemitraan seimbang yang memitigasi risiko pasar serta operasional bagi UMKM. Prinsip pencegahan risiko pada pasal 4 mencakup persaingan usaha sehat, lindungi konsumen, dan cegah penguasaan pasar monopoli atau oligopoli untuk kurangi risiko UMKM seperti ketergantungan supplier besar atau persaingan tidak sehat. Kemitraan seimbang pada pasal 32 dan 35, yaitu kemitraan dengan usaha besar wajib saling untung dan larang dominasi. Lindungi UMKM dari risiko eksploitasi kontrak tidak adil, sanksi pidana atau denda hingga 10 miliar jika melanggar, yaitu perlindungan sistematik pada pasal 14 dan 33, yaitu pemerintah sediakan kemudahan perizinan risiko based via OSS dan prioritas pengadaan pemerintah untuk memitigasi risiko pasar serta akses modal bagi UMKM rentan. Jadi, kembang desa handcraft sebagai UMKM individu dapat memitigasi risiko manajemen melalui prinsip pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dengan menjaga persaingan sehat antar pengrajin Instagram, melindungi konsumen via transparansi desain kawat bulu yang unik, mencegah monopoli supplier e-commerce, serta memanfaatkan kemitraan seimbang sesuai dengan pasal 32-35 dan kemudahan OSS pada pasal 14 atau 33 untuk kurangi risiko pasar serta operasional tanpa karyawan. Kemudian ada aspek informasi pada usaha pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, mewajibkan pemerintah membangun bank data dan jaringan informasi usaha yang transparan untuk semua UMKM, mencakup data pasar, teknologi, dan peluang bisnis agar para pelaku usaha seperti kembang desa handcraft dapat mengakses informasi tren desain kawat bulu terkini, strategi promosi Instagram efektif, serta supplier e-commerce terpercaya secara gratis melalui platform Kemenkop UKM. Aspek selanjutnya yaitu kesempatan berusaha pada pasal 33 mewajibkan pemerintah daerah menjamin kesempatan yang luas dan seimbang bagi UMKM untuk berusaha di wilayahnya melalui cadangan waktu dan tempat berusaha serta bidang usaha tertentu, sehingga kembang desa handcraft sebagai usaha individu Ibu Lauren Dameria yang bertempat di Gading Serpong berhak atas prioritas lokasi pasar UMKM lokal, jam operasional fleksibel untuk produksi malam hari, dan kuota khusus penjualan kerajinan kawat bulu di bazar atau desa atau pasar mingguan Tangerang Selatan tanpa bersaing ketat dengan usaha besar. Kemudian kita akan membahas aspek AMDAL yang kita korelasikan dengan UMKM kembang desa handcraft melalui prinsip berwawasan lingkungan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM kerajinan tangan desa biasanya tidak memerlukan AMDAL penuh karena skala kecil, tetapi menerapkan pengelolaan lingkungan sederhana. Dan untuk aspek perilaku konsumen, secara tidak eksplisit mengatur tentang perilaku konsumen. Undang-undang ini secara tidak langsung menyentuhnya melalui iklim usaha sehat yang melindungi konsumen dan mendorong standar mutu produk.
Perilaku konsumen pada kerajinan tangan umumnya dipengaruhi oleh faktor unik seperti nilai seni, keunikan, aspek budaya yang berbeda-beda dari produk massal. Konsumen cenderung mencari kepuasan emosional dan status sosial melalui pembelian barang handmade. Konsumen kerajinan tangan memprioritaskan desain estetis, kualitas bahan alami, dan orisinalitas produk seperti pada kerajinan tangan kembang desa handcraft ini. Jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk mengembangkan kembang desa handcraft dari usaha individu Ibu Lauren menjadi skala lebih besar sesuai dengan aspek-aspek Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, ikuti strategi bertahap ini yang terintegrasi dengan ketentuan hukum. Yang pertama, legalitas dan informasi sesuai dengan pasal 10, 14, dan 33, mengurus NIB gratis via OSS untuk akses bank data tren pasar dan prioritas bazar UMKM Tangerang Selatan, memanfaatkan kesempatan waktu atau place berusaha khusus bagi kerajinan handmade. Yang kedua, dari aspek SDM dan produksi sesuai dengan pasal 16, 17, dan 19, ikut pelatihan gratis Dinas UMKM untuk skill desain kawat bulu profesional, rekrutlah 2-3 karyawan, dan dapatkan bimbingan teknis bahan baku e-commerce agar produksi mencapai 50 pieces per hari. Dari aspek pemasaran dan teknologi, sesuai dengan pasal 18 dan 20, upgrade Instagram ke Shopee atau Tokopedia via pelatihan digital gratis Kominfo, lindungi HKI Desain Unik, dan kolaborasi influencer untuk menjangkau 10.000 followers dalam waktu 6 bulan. Dari aspek keuangan dan risiko, sesuai dengan pasal 8, pasal 21 hingga 24, ajukan KUR 50 juta tanpa agunan dari bank untuk membeli kawat bulu massal dari modal awal yang hanya sekitar 5 juta, kini menjadi 50 juta. Terapkan kemitraan seimbang. Pasal 32, hindari monopoli supplier dan susun studi kelayakan LPDB KUMKM. Sekian penjelasan mengenai apa itu UMKM, apa saja poin-poin yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, mengupas habis segala aspek-aspek yang ada di dalamnya sehingga kembang desa handcraft ini dapat berkembang menjadi usaha yang besar. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah dokumentasi yang saya dapatkan ketika saya berkunjung.